Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah memberkati kita dan masih memberkati kita sampai pada saat ini. Terlebih di dalam memasuki ibadah pagi kita pada hari ini Kamis 30 Juni 2022. Dan sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDH-KBP nomor 2 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 20. Kitab Yeremia pasal 30 ayat 20. Demikian dikatakan di sana. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, banyaknya kata-kata yang digunakan oleh Nabi Yeremia di sini tidak satu pun yang sia-sia. Karena kita harus selalu mengingat betapa sulitnya pencobaan yang mereka hadapi ketika tidak ada tanda-tanda dari kemurahan Tuhan yang muncul selama 70 tahun di dalam kehidupan umat Tuhan. Sementara Nabi ini menambahkan janji pada janji agar orang-orang Yahudi dapat melihat seolah-olah itu adalah pencahayaan. Seolah-olah itu adalah percikan cahaya yang datang dari satu jurang yang dalam. Dan karenanya juga kita dapat mengumpulkan nasihat yang berguna dari seluruh peristiwa ini. Meskipun Tuhan mungkin menyukai kita pada hari ini, sehingga kita tidak mengalami pencobaan yang sangat pedih. Namun setiap orang tahu melalui pengalamannya sendiri betapa rentannya kita untuk putus asa. Dan kemudian ketika kita mulai pingsan, betapa sulitnya untuk bangkit kembali pada keyakinan dan harapan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Allah mengatakan bahwa anak-anak mereka akan kembali seperti dahulu kala. Demikian juga dengan anak-anak gereja, yaitu kembali ke hadapan hukum. Karena perjanjian kasih karunia dibuat oleh Allah dengan Abraham sebelum hukum diikrarkan. Oleh karena itu mereka berpikir bahwa pencabutan hukum di sini menunjukkan seolah-olah dia mengatakan bahwa gereja akan bebas dari hukum yang ketika Kristus datang. Dan bahwa budak hukum kemudian akan dihapus. Tetapi penyempurnaan semacam ini tidak benar. Karena seolah-olah Nabi Yeremia telah mengatakan bahwa keadaan gereja yang akan datang, bahwa keadaan gereja yang bahkan pada hari ini di dalam Kristus
justru lebih makmur dan bahagia dibandingkan dari sebelumnya di bawah pimpinan dan pelayanan Daud. Bapak Ibu saudara-saudariku, oleh karena itulah ketika Allah berkata di sini bahwa anak-anak Yehuda akan menjadi seperti pada dahulu kala, tidak ada keraguan bahwa dia memperhatikan janji itu yang menyatakan bahwa keturunan Daud akan selamanya di atas tahta selama matahari dan bulan bersinar di langit. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 89 ayat 37. Saudara-saudariku, artinya di sini adalah bahwa meskipun kerajaan itu akan melalui kehancuran yang mengerikan bersamaan dengan semua martabatnya, orang-orang Yahudi melalui Kristus akan mampu memulihkan apa yang telah mereka hilangkan oleh karena dosa-dosa mereka dan rasa tidak berterima kasih mereka dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Dan dia kemudian menambahkan bahwa perkumpulan mereka akan tetap tinggal di hadapanku dan aku akan menghukum setiap orang yang menindas mereka. Di sini sekali lagi Tuhan ingin menegaskan janji tentang keabadian daripada gereja. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa ditemukan selain keputusasaan. Saudara-saudariku, Tuhan kemudian menarik perhatian orang-orang Yahudi ke arah dirinya sendiri. Ketika dia mengatakan bahwa gereja akan didirikan di hadapannya. Tuhan di sisi lain memiliki kekuasaan yang besar untuk menghancurkan dan meniadakan semua milik orang-orang yang ada di tengah dunia ini. Dalam hal ini digambarkan bahwa Tuhan sendiri datang membantu umatnya dan menyatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar untuk menghancurkan semua musuh-musuh mereka. Saudara-saudariku, memang benar bahwa gereja sedemikian rupa terus-menerus masih berubah-ubah. Gereja terkadang diliputi masalah dan berbagai tantangan persoalan. Tetapi sementara itu terjadi, kita telah menerima janji ini bahwa anak-anak gereja akan menjadi seperti pada dahulu kala. Karena sebagaimana kerajaan Kristus di masa lalu telah berkembang, demikian pula kita harus merasa yakin bahwa ada kuasa yang besar di dalam Allah untuk memulihkan kemuliaan gereja, sehingga kerajaan Kristus dapat bangkit kembali dan semua berkat Allah bersinar di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudariku, bahkan bahwa Tuhan akan menjadi pembela umatnya, sehingga betapapun seluruh dunia ini dapat mencoba untuk menganiaya gereja, dia tidak akan membiarkan mereka melampiaskan kebrutalan mereka. Karena dia memiliki kekuatan yang tidak hanya untuk menahan serangan-serangan dari mereka, tetapi juga sepenuhnya menghancurkan mereka dan melenyapkan ingatan mereka. Terpujilah Tuhan Allah yang besar. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 575. Ayat 1.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan segala hidup kami kepadamu, membawa segala pujian, kemuliaan, hormat di hadapan-Mu, atas kebesaran-Mu dan anugerah-Mu, yang selalu menyelamatkan kami dari segala keberdosaan kami, yang selalu menuntun kami menuju hari-hari baru, yang selalu menjalani, meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan-kehidupan baru. Terima kasih Allah atas karunia-Mu itu. Bahkan pada hari ini kami bersuka cita memuji Engkau atas segala kebesaran-Mu yang menuntun kami memasuki hari ini dalam berkat yang benar-benar berlimpah bagi kami masing-masing. Bahkan melalui firman-Mu yang berkumandang bagi kami telah memenuhi, mengajarkan kami dan mengenalkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang besar, kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu di tengah-tengah hidup kami, menepis segala keburukan, persoalan, masalah, dan ancaman dari seteru kami masing-masing. Dan hari ini Bapa, kami percaya di dalam iman kami yang kami hidupi melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau akan terus melingkupi kami kemanapun kami akan melangkah dalam satu hari ini. Ketika kami bekerja, ketika kami di rumah bersama dengan keluarga kami, ketika kami bertemu dengan teman-teman rekan kami dan seluruh apa yang menjadi kami jalani pada hari ini, Engkau terus yang akan melingkupi kami dan menaungi hidup kami dalam perlindungan kasih setia-Mu dan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Allah, kami berserah diri ke dalam tangan. Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Sehingga atas apapun dari semuanya itu Bapa, kami dapat memperoleh sukacita yang berlimpah-limpah dan berkat yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami oleh karena pertolongan daripada. Terima kasih Allah, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.